Pada subuh hari ini kita akan membahas tentang kemungkinan atau penghalang na dena tarima pun Allah Ta'ala pak dongetah apa-apa yang menghalangi sehingga doa kita kemungkinannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pada hadis Rasulullah SAW disebutkan, ma min muslimin yada'u bi da'watin ma lam fihi ithmun wa qati'ati rahimin a'tahu Allahu bihdamin thalathin. Orang beriman apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama doa itu tidak di dalam berdoa tidak ada pemutusan hubungan silaturahim dan tidak ada dosa yang dilakukan, maka akan diterima doanya. Dengan 3 caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa itu. Yang pertama, Allah menerima langsung apa yang diminta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dengan cara menundanya di hari kemudian. Kemudian yang ketiga, Allah menerimanya dengan cara menolak keburukan yang mau datang kepada orang yang berdoa. Jadi ada musibah yang mau datang, kalau kita berdoa, walaupun doa kita itu bukan untuk menolak musibah itu, tapi karena caranya Allah menerima dengan menolak musibah. Tapi ada penghalang-penghalang lain yang kemungkinannya karena dia natarime pun Allah Subhanahu wa Ta'ala pak dongetah. Agar masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama dari hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa karena terlalu bersenang-senangnya kita dalam perbuatan yang haram, napuadai Nabi Muhammad SAW dari hadis Abu Hurairah tadi, makna ayuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sininna rupatawe, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima umira bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana apa yang diperintahkan kepada para rasul. Faqala yang sambungi adana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat dalam surah Al-Mu'minun, makna ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ayat ini menjelaskan adana Allah Ta'ala sambunganna adana Nabi ta makna situngut-tunganna Allah Ta'ala itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sambungi ayatna Allah Ta'ala makna ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu min thayyibati, makanlah yang baik-baik, wa'malu salihan, dan beramal salihlah, innallaha bima ta'malun alim, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang diberikan kepadamu. Kemudian nasambungi adana Nabi Muhammad SAW makna thumma dzakara ar-rajulu yutilu safaru, kemudian ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, ash'ad akbar,
dia melakukan perjalanan jauh, ya di antara masyarakat muslimin, waktu-waktu diterimanya doa itu ketika kita melakukan perjalanan ketika musafir. Ya, nagambarkan Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian ada seorang laki-laki yang bepergian jauh dengan rambut yang kusut dan berdebu. Kalau kita melakukan perjalanan jauh itu nasabah mabila perjalanan susah. Ya, rambut berdebu, kepala berdebu, kemudian rambut kusut, gambarannya orang bepergian jauh. Menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yamuddu yadahu ila sama. Ini tadi orang yang melakukan perjalanan jauh, kemudian wajahnya kusut, kepalanya berdebu, kemudian mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Rabb, wahai Tuhanku, ya, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram, pakaiannya, makanannya, dia makan dari makanan yang haram, dia minum dari minuman yang haram, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya pakaian haram, wa ghadhiya bil haram, kemudian dia juga berperilaku melakukan perilaku yang haram. Wa anna yustajabu lidzalik, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menerima doanya. Yang hadis yang panjang ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara khusus sebenarnya nagambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang banyak melakukan perbuatan yang haram itu tidak diterima doanya. Ya, nagambarkan Nabi yartau angkai melakukan perjalanan. Orang melakukan perjalanan itu termasuk orang yang musafir, itu salah satu tempat diterimanya doa. Jadi ketika kita musafir, masyarakat muslimin perbanyak doa. Ya, hidup pandang perbanyak doa. Kita melakukan perjalanan perbanyak doa. Dalam keadaan susah itu dianggap orang yang melakukan perjalanan itu susah. Orang yang dalam keadaan susah, ya sibuki natuling ramadai pun Allah Ta'ala bila doa, termasuk tempat diterimanya doa. Dan kemudian ada orang yang melakukan perjalanan, kemudian mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara adab-adab berdoa mengangkat tangan. Ya, walaupun ada juga doa yang tidak perlu orang mengangkat tangan. Ya, kalau doa masuk WC tidak perlu berdiri di depan WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, ada doa yang di situ orang mengangkat tangan, ada jadi adab berdoa itu termasuk mengangkat tangan. Ada orang yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi melakukan perjalanan, kemudian ya wajah yang kusut, rambut berdebu, kemudian mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram. Ya, kemudian pakaiannya pakaian yang haram, kemudian pergaulan sehari-harinya mereka selalu melakukan hal-hal yang haram. Wa anna yustajabu lisalik, ikuga pun Allah Ta'ala menutarima pak doanganna. Jadi intinya penghalang nanti naterimana pak doangata Nabi Muhammad nanti naterima pun Allah Subhanahu wa Ta'ala pak doangata, ya naritu karena kita terlalu banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kemungkinan pasabareng made natarimana pun Allah taala pada ngata ia naritu tergesa-gesa di dalam berdoa. Makna tergesa-gesa langsung email iterima pak doangan aku buang Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil. Allah Subhanahu wa taala menerima doa kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Wa yaqulu da'autu wa lam yastajibu li, saya sudah berdoa tapi ternyata tidak diterima doa saya.
Ini masyarakat muslimin, kadang kita berdoa hari ini, besok baca melon diterima. Kenapa si minggu milot tak lari kong Allah subhanahu wa ta'ala, caw ni milot doang. Kita sudah tidak mau lagi berdoa mengatakan bahwa kurang milot doang dan itu nanti kong Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat kisah-kisah Rasulullah, para nabi masyarakat muslimin, ya bagaimana Nabi Zakaria meminta anak. Ada yang mengatakan riwayat itu kurang lebih 80 tahun. 80 tahun setiap hari berdoa diberikan anak yang saleh. Bahkan dalam surah Maryam menggambarkan ada Allah Ta'ala, ada adanna Nabi Zakaria di dalam berdoa, inni wahanal azmu, tulang-tulangku sudah rapuh, kemudian rambutku sudah beruban, tapi dia ucap milodoa koin bang. Saya ini sudah tua sekali, rambut tulang-tulang saya sudah rapuh, artinya rematik nih. Kira-kira bayang remat, muncul nih penyakit rematikna. Ya rambut sudah putih, tapi dia sama mengeluh kepada Allah, saya tidak akan bosan berdoa kepadamu Allah. Dan karena Allah Ta'ala natarima pak dongenna Nabi Zakaria, natarima setelah sekian tahun berdoa, natarima pak dongenna kubung Allah Ta'ala, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Zakaria, saya memberitakan kabar gembira dengan diberikan kepadamu anak yang bernama Yahya. Riwatunna iterima pak dongenna ya Nabi Zakaria masih lagi. Ya, sebab mitalak dan dimila doang, dia terima Allah Ta'ala. Tapi tidak pernah bosan-bosan berdoa. Justru alena makada masyarakat muslimin, bagaimana doa saya bisa diterima? Saya ini sudah, bagaimana anak saya masih diberikan anak, padahal saya ini sudah sangat tua. Wa kanat imraati akira, sementara istri saya ini ya kumakadai kapatoe sudah tua, menopause nih. Ya, istri saya ini sudah tidak haid, sudah tua sekali. Bagaimana bisa saya punya anak? Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran kita biasa yang lama menunggu buah hati, yang belum mendapatkan anak, aja tapaja melolol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bosan berusaha, dan usaha yang paling pokok adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, biasa tema kena perjuangan dan doa. Ya, doa dulu baru perjuangan. Yang paling pokok usaha kita, perjuangan yang paling pokok adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan terlalu cepat mau diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin baru berdoa beberapa hari kita sudah bosan, ya langsung nasabah. Kita maunya seperti meminta kepada ibu telekat duit yang katoi duit. Ya kita berdoa dikaruniai, kita sakit malah sakit, milodo kira Allah Ta'ala kesembuhan, kita minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 hari 3 hari kita berdoa tidak sembuh-sembuh, kita sudah bosan berdoa. Siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda tidak menerima doa kita, sebab mereka dosa ta milo nagugur kapung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kemungkinannya nadena tarima kong Allah Subhanahu wa Ta'ala pak doa yang itu karena kita meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam Al-Quran disebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani wal yastajibu li wal yu'minu bi. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, narekulak kutanak atak anni wa inni, sesungguhnya saya dekat,
saya dekat kepadanya. Artinya Allah menggambarkan kepada kita, ya Allah menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa saya dekat dengan hamba-Ku. Saya tahu keadaannya, saya tahu apa maunya. Saya tahu apa maunya. Saya tahu apa yang diharapkan. Ya, idza da'ani, kalau dia meminta kepadaku, saya akan menerimanya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan menerima doanya orang yang berdoa. Saya tahu keadaannya hamba-Ku nasabung Allah Ta'ala, saya akan menerima doanya yang berdoa. Tapi di akhir ayat maknai falyastajibuli, maka hendaklah dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepadaku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, maqda nabwada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi bi yadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanna Allahu an yab'atha 'alaikum iqaban min thumma yad'unahu wa la yustajaba lakum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kamu benar-benar beramar ma'ruf nahi munkar, atau kalau tidak maka Allah akan menimpakan asap karenanya. Kemudian kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak mengabulkan bagi kalian doa. Nah, ini juga biasa ada yang pada poin ini disebutkan pasabaran nadena tarime padongan tepung Allah Ta'ala karena kita tidak melaksanakan lagi amar ma'ruf nahi munkar. Iritai bawa meminta melakukan kemungkaran tidak ada dalam diri kita sama sekali hal-hal yang menginginkan kita untuk merubah itu, untuk berdakwah mencegah perbuatan-perbuatan munkar dan mengajak kepada kebaikan. Biasa ada hadis populer yang biasa kita dengar, maka mar'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Ini ada dalam hadis arba'in. Mar'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Apabila dia tidak mampu mencegahnya dengan tangan, fa bilisanihi, maka dia merubah dengan lidahnya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Maka kalau dia tidak mampu, hendaklah dia merubah mencegahnya dengan hatinya. Tapi maknanya Nabi ta wadzalika ad'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Jadi pasabaran nadena tarine padongan tepung Allah Ta'ala kemungkinannya yang keempat masyarakat muslimin adalah karena kita tidak melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ini dakwah amar ma'ruf nahi munkar adalah hal-hal yang biasa kita pandang sepele. Kita melihat kemungkaran-kemungkaran, kita tidak bisa mencegahnya, bahkan dalam hati kita biarkan itu kemungkaran. Maka termasuk pasabaran nadena tarime pun Allah Ta'ala, bahkan dengan ancaman Nabi ta atau Allah akan menimpakan azab kepadanya, dan ketika dia berdoa dia tarime padongan yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah adab-adab berdoa. Mungkin kita bahas pada hari ini sedikit karena banyak sekali adab-adab berdoa. Di antara adab-adab berdoa, jadi kita sudah paham masyarakat muslimin, kita ini orang beriman, nah tarima padongan tepung Allah Ta'ala ya. Walaupun ada kemungkinannya tiga tadi, terlalu bersabaran, nah tarima padongan tepung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga kemungkinan carana pung Allah Ta'ala tarima padongan tanangi. Yang pertama langsung tarima, yang kedua natundai, ada kemungkinannya ditunda di kemudian hari atau ditunda menjadi pahala di hari kemudian. Natundai pung Allah Ta'ala maka dia pana butuhkan imakukwe. Kemudian yang ketiga adalah
Allah Subhanahu wa taala menolak musibah yang mau datang yang kemungkinannya sama itu. Nah, kemudian syarat-syarat diterimanya doa yang sudah kita pelajari kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah yang pertama ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semata-mata minlau dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masyarakat muslimin yang ketiga percaya dan yakin doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah menghadirkan hati sewaktu berdoa, atau artinya khusyuk di dalam berdoa. Kemudian yang kelima adanya keinginan yang kuat atau tekad dan kesungguhan untuk berdoa tanpa penghalang kemungkinan. Kalau itu syarat-syaratnya bisa terpenuhi diterimanya doa, dan hilangkan penghalang-penghalang itu. Nah, kuburan yang masyarakat muslimin terpenuhi, kita tinggal memahami adab-adab berdoa. Termasuk adab-adab berdoa umpamanya urutan-urutan doa. Di antara adab-adab berdoa yang pertama, memulai doa dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya rupa dongata kita mulai dengan puji-pujian jalla dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Idza shalla ahadukum fal yabda bitahmidi rabbih." Apabila di antara kalian berdoa, hendaklah dia memulai dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu Rabbana termasuk pujian, apalagi tambah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'u bihi. Allah itu mempunyai asmaul husna. Allah itu mempunyai nama-nama yang mulia, maka berdoalah dengannya. Kita berdoa dengan mulai doa kita dengan puji-pujian, dengan menyebut asmaul husna. Ya, kita melihat gambarannya masyarakat muslimin salat jenazah. Salat jenazah itu sesudah takbir pertama, kita takbir yang pertama langsung baca Fatihah. Fatihah itu puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takbir yang kedua membaca salawat. Maka urutan yang kedua doa, urutan doa yang kedua setelah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam makadang ayyuhal musalli wad'u tajal wasal ta'id. Betul, wahai orang-orang yang berdoa, yang salat, berdoalah pasti engkau dikabulkan, mintalah engkau akan diberi. Kemudian natambahi Nabi ta, thumma liyusalli ala nabi alayya, thumma liyad'u ba'du bima sya'a. Kemudian setelah itu berdoalah dengan bersalawat kepadaku. Kemudian setelah bersalawat kepadaku, mintalah apa yang akan diminta. Dalam hadis lain disebutkan, kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Semua doa mahjub, terhijab. Semua doa itu terhalang hingga dia mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masyarakat muslimin, salawat itu adalah urutan doa yang kedua. Setelah itu salawat, ya kita berdoa apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa liyad'u ba'da bima syaa. Mintalah kepada Allah apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita berdoa, mulailah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, walau nikmah walau fad, dan seterusnya kita puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Kemudian berdoa apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Masyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada berdoa yang ketiga. Berdoalah dikala susah dan senang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, makdai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yustajibu Allahu lahu inda syada'id wal qurbi wal yuktirud du'a firrahai. Barang siapa yang senang nigi tahu meloi narik kupung Allah Subhanahu wa taala tarime pak doanganna ketika ia sedang kesusahan atau dia dalam kesempitan, maka hendaklah ia perbanyak doa di waktu dia senang. Tak balik pada umumnya kita masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyami ngerangi pong Allah taala narik khususan dalam kehidupan sempit baru kita berdoa. Kalau kita senang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal makanya Nabi barang siapa yang menginginkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memperbanyak doa di waktu dia senang. Karena biasanya kalau kita senang ya lupai Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakat muslimin, ini yang kemudian di dalam kita berdoa itu, dalam kesenangan-kesenangan kita tambah ya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu kita senang memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Insyaallah ketika kita susah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa kita. Kemudian selanjutnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertawassul di dalam berdoa. Ya, bertawassul di dalam berdoa. Tapi bertawassul ini berwasilah di dalam berdoa. Bagaimana caranya berwasilah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan bahwa menurut bahasa itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya, dan sarana untuk mencapai sesuatu dengan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya mempergunakan sarana. Tapi sarana ini yang dibolehkan dalam agama kita hanya 3. Tawassul yang dibolehkan itu ada hanya 3. Yang pertama adalah berwasilah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya, berwasilah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah biasa kita sebutkan bahwa Allah itu mempunyai 99 nama. Ya, tapi di dalam hadis ada yang disebutkan bahwa lebih 99 nama. Karena Rasulullah bersabda, dari semua namamu baik yang kamu ajarkan kepada, yang kau sampaikan kepada kami dan yang tidak kau sampaikan. Ya, berarti ada lebih itu, ada yang tidak sampaikan kepada Rasulullah SAW, sehingga ada ulama yang mengatakan tidak 99. Ya, bertawassul yang kita tahu umpamanya ya Fattah, ya Fattah, wahai yang maha pembuka, ya Razak, itu bertawassul dengan nama-nama. Ya Rahman, ya Rahim, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu bertawassul. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah itu mempunyai asmaul husna, maka berdoalah dengan itu, bertawassullah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertawassul yang kedua yang dibolehkan dalam agama kita adalah bertawassul dengan amal saleh yang pernah kita lakukan. Bertawassul dengan amal saleh yang dilakukan. Ada riwayat yang panjang yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ada 3 orang yang berjalan di dalam hutan. Kemudian sementara dalam perjalanan busilopoi, ya tidak ada tempat bernaung. Mereka mencari tempat onrom macinaung tamai di gua, masuk dalam gua.
Kemudian di dalam gua itu masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara di dalam gua longsor buangi batu lopoi poli ase natutui pintuna gua sehingga mereka tidak bisa berdoa. Ini di tengah hutan, jauh dari depa gagah HP, tidak ada HP. Kalau ada HP bisa kita telepon. Tidak ada yang ditempati, tidak ada yang bisa dihubungi untuk menolong kita selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka gelisah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu berusaha untuk bertawassul dengan amal salehnya masing-masing. Ada yang bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan amal salehnya. Maka dah opuang, ya Allah, saya ini mempunyai ibu yang sudah tua. Saya tinggal bersama anak-anak dan istri dan anak-anak saya. Pada suatu malam di rumah itu tidak ada bisa dimakan, begitu gambarnya. Tidak ada bisa dimakan. Sampai-sampai orang kelaparan semua, termasuk anak, istri dan orang tua saya. Ya, kemudian malam itu saya keluar mencari makanan. Ya, masih Pak Andre, ketika dia kembali, semua karena kelaparan orang di rumah ini ketiduran. Tapi yang pertama dia mau bangunkan untuk makan adalah ibunya. Ibu saya yang saya bangunkan pertama. Ya Allah, kalau kamu menerima ini amal saleh saya, maka lepaskanlah batu ini dari pintu gua. Kedoi cek de agak senang batu, tapi belum bisa mereka keluar. Orang kedua kemudian berdoa, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pernah di suatu tempat yang kosong, di sebuah kamar yang kosong, tidak ada orang. Kemudian saya digoda oleh seorang perempuan yang cantik, kaya, orang kaya, perempuan yang cantik. Kemudian saya sudah tergoda, saya bahkan sudah ada di atasnya. Kemudian saya mengingatmu, ya Allah, saya menolak itu karena takut kepadamu. Katakan, inni ahabullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal saleh saya ini diterima, maka lepaskanlah batu ini dari pintu gua. Jadi kedo si cek masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kemudian ada berdoa yang menurut riwayat itu menceritakan amal salehnya. Maka saya pernah diamanahi seekor sapi. Ya, dan pertama kada seekor kambing, seekor sapi. Kemudian orang yang mengamanahi saya ini itu malingeka bembena kada anu jolok bembeku. Biar saya jolok bembeku. Melo kalau Kalimantan umpamanya saya mau pergi merantau, saya mau pergi. Nah, ternyata bertahun-tahun orang ini tidak pulang. Sampai sapinya ini berkembang biak, banyak anaknya. Bertahun-tahun kemudian orang yang punya sapi kembali nakutanan ni makadakin sapi mana karena sudah berkembang biak banyak sapinya. Dia bilang, ya mana nih sapimu mana? Kira-kira kalau ini masyarakat muslim dah lawan pite kalau kayak mau puji Sidni mina naleki biasa ini piara. Nah, ternyata dia orang yang punya sapi kembali bilang, sapimu itu sudah berkembang biak, itu semua adalah milikmu. Maka saya hanya simpan dulu satu sapi. Bilang, tidak, karena itu sapimu berkembang biak banyak, maka itu adalah hakmu semua, saya tidak punya hak sama sekali. Nah, kemudian berdoa, ya Allah, seandainya kamu terima amal saleh saya, maka bukalah batu ini dari pintu gua. Kemudian terbergeraklah batu ini, kemudian mereka keluar. Kita bertawasul dengan amal saleh masyarakat muslimin, mungkin dengan bersedekah di masjid, bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Ya, kalau ia lupa biasa kita menunjuk pandang di dalam perjalanan, apalagi di Parepare itu tidak pernah bertahun-tahun. Misalnya di situ di Parepare ada sumbangan masjid terus, ada berdiri bawa kotak-kotak. Ada memang yang melarang, ada yang menganggap bahwa apakah siri-siri nasang masih dibangun kota tengah dalam. Ya, tapi itu memungkinkan sarana untuk kita
bersedekah kemudian bertawassul, ya Allah, saya sudah bersedekah karena Allah, ya berikanlah saya keselamatan, kelancaran perjalanan ke Makassar, pulang pergi, atau kita singgah di masjid menyumbang, ya pergi di panti asuhan. Ada biasa kepala desa, calon kepala desa, dia datang, Ustaz, saya ini calon kepala desa, apa yang saya sudah kerja semua, sosialisasi sudah, saya sudah jalan kemana-mana, saya sudah datangi masyarakat supaya memilih saya. Apalagi yang saya lakukan? Saya bilang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah berhenti berdoa. Saya sudah salat saya berdoa. Apalagi yang saya lakukan ini? Saya bilang pergi di panti asuhan, sumbang panti asuhan, sumbang anak-anak miskin, sumbang anak-anak yatim. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lapor istilahnya upur anak sumbang. Saya sudah menyantuni anak yatim, oleh karena itu kota terima yang satu nakor anak yatimnya tapancaji ke kepala desa, lolos di kepala desa. Ternyata kemudian pajak kepala desa melosi mencaji anggota DPR. Agak sinaseng dia kata kayak kerja seperti itu. Kalau nasibmu menjadi anggota DPR, ini salah jadi anggota DPR. Ya ternyata mungkin Allah menunda doanya, nanti di hari kemudian dia jadi anggota DPR. Nah, jadi masyarakat muslimin bertawassul dengan amal saleh itu adalah dengan menyebutkan amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bertawassul yang ketiga yang dibolehkan, walaupun ini dianggap tidak boleh selalu dilakukan, tapi ini yang paling sering dilakukan, bertawassul kepada orang yang masih hidup. Ya umpamanya anak mendaftar sekolah, ya mendaftar menjadi polisi, mendaftar menjadi tentara, ya logiko orang yang kita anggap diterima doanya. Ustaz, mendaftar ya anakku tentara, tolong asai, ya tolong asai kasih supaya lulus menjadi tentara. Ini tawassul masyarakat muslimin yang dibolehkan, walaupun tidak boleh selalu dilakukan, tapi kita melihat dalam keseharian kita, ya apalagi kepada lepat tahu, kita serahkan semua doa itu kepada Pak Imam. Biar doa untuk orang tua kita juga yulitoi Pak Imam, salat di Pak Imam, letek bola baru Pak Imam, ya beli motor baru Pak Imam. Nah, ini tidak boleh yang selalu dilakukan masyarakat muslimin. Doa kita yang paling utama adalah sebenarnya adalah kepada, tapi boleh bertawassul, tapi tidak boleh dilakukan, selalu dilakukan. Sementara berdoa, bertawassul dengan orang mati, orang yang sudah meninggal adalah salah satu perbuatan syirik. Manusia yang paling mulia, yang paling agung kita anggap, yang pernah hadir di muka bumi ini adalah Rasulullah SAW. Bertawassul di depan kuburannya Rasulullah SAW, berdoa itu jelas-jelas ini adalah suatu perbuatan kesyirikan. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membahas ini ada pada berdoa baru 3, 4. Karena waktu, insyaallah mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita tambahan beberapa adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.